super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Darling, and take them though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yatiana Latifa dari Prodi PGSD 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidik dosen pengampu Dr. Dina Tio Ratnasari MPD. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang filsafat ilmu penelitian kualitatif. Biasanya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisanya pada data-data atau angka yang diolah melalui metode statistika. Sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan analisanya itu pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Selanjutnya ada beberapa catatan tentang pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alamiah. Penelitian kuantitatif sifatnya mendasar dan naturalisasi atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan harus di lapangan langsung ya. Bagdan dan Taylor 1982 menyebutkan bahwa kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendidikan paradigma sangat populer, terutama dalam bidang psikologi sosial, sosiologi, dan juga dalam bidang pendidikan. Adapun ciri-ciri penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun ciri-ciri penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama, tantangan alam merupakan sumber data yang bersifat langsung. Yang kedua, manusia sebagai alat instrumen. Yang ketiga, bersifat deskriptif. Yang keempat, penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau produk. Yang kelima, analisis produk bersifat induktif. Yang keenam, kepedulian utama penelitian kualitatif adalah pada maknanya. Yang dihasilkan dari penelitian kualitatif bukan suatu publikasi, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Dalam konteks filsafat, terdapat beberapa pengertian paradigma. Di antaranya yaitu yang pertama, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan diartikan sebagai model, pola, dan ideal. Dari model-model ini, fenomena dipandang dan dijelaskan. Yang ketiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret, dan ini melekat di dalam praktik ilmiah pada tahapan tertentu. Yang keempat, dasar untuk menyelesaikan problem-problem dalam pola untuk memecahkan problem-problem riset. Mulai pada tahun 2000 memperkenalkan istilah dasar teoritis untuk makna paradigma. Bagdan dan Biklen mengartikannya dalam makna kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis dianut bersama konsep atau proses yang mengarahkan secara berpikir.